Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Anak-anakku semuanya, kembali lagi berjumpa dengan Guru Atun. Pada pagi hari ini, pastinya kalian sudah melaksanakan pembiasaan sholat duha dan hafalan suratan pendek. Hari ini kita akan memulai pembelajaran. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran pada hari ini jadi lebih semangat, lebih paham, dan kalian lebih bahagia. Anak-anak semuanya, kita akan menyaksikan video pembelajaran tema 1, subtema 4, pembelajaran ke-6. Marilah kita saksikan video pembelajaran dengan penuh semangat. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkan dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Nah, pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menolak permintaan orang lain dengan sopan. Kali ini kita akan belajar nih adik-adik tentang sebuah dongeng yang di dalamnya ada menolak permintaan seseorang. Judulnya Kisah JJ si Jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau kek, saya sedang repot. Itu kata si JJ adik-adik. Tapi si Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, di sini ada cerita si JJ menolak permintaan tolong dari kakek jerapah yang meminta diambilkan daun segar. Akhirnya si kakek jerapah ditolong oleh Jojo. Padahal Jojo tadi tubuhnya tidak terlalu tinggi, tapi mau menolong. Suatu hari si JJ malah mendapatkan kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Lalu hewan-hewan di sekitarnya mau menolong tidak adik-adik? Mau, karena tidak tega melihat JJ. Sejak saat itu JJ sadar bahwa hidup harus saling tolong menolong.
Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Tadi hewan-hewan bergotong royong untuk menolong si JJ. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Contoh penerapan sila keempat di masyarakat. Ayo, sila keempat bunyinya bagaimana adik-adik? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu lambangnya apa nih sila keempat? Ya, lambangnya adalah kepala banteng. Contoh penerapannya di masyarakat adalah menghargai pendapat ketika bermusyawarah, menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. Lapang dada itu apa Kak? Lapang dada itu tidak marah, tidak emosi, menerima dengan legowo ya. Yang berikutnya menghormati pendapat orang lain saat bermusyawarah. Lalu contoh penerapan sila keempat itu musyawarah pemilihan ketua RT, itu juga contoh penerapan sila keempat di masyarakat. Musyawarah menentukan jadwal ronda malam, menentukan jadwal kerja bakti di masyarakat, itu juga contoh penerapan sila keempat Pancasila di masyarakat. Lalu contoh penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat. Contohnya di sini kita harus tahu dulu simbolnya atau lambangnya adalah padi dan kapas. Contoh penerapannya, gotong royong membersihkan lingkungan, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan, tidak hidup boros, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, dan menghargai hasil karya orang lain. Jadi ini contoh penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Kita lihat dulu, di sini ada dua sila, yaitu sila keempat dan sila kelima. Lambangnya sila keempat kepala banteng, lambang sila kelima padi dan kapas. Kita lihat gambar yang pertama, ada orang bermusyawarah. Orang bermusyawarah ini tentunya sesuai dengan sila kelima, sila keempat Pancasila. Maaf ya. Jadi musyawarah itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Lalu di sini menolong korban bencana alam ya, mungkin di sini banjir atau tanah longsor ini, lalu ada orang yang menolong, berarti ini ikut bergotong royong membantu orang yang kesusahan. Jadi sesuai dengan sila kelima. Membantu seorang nenek menyeberang jalan raya, apakah sesuai dengan sila keempat atau sila kelima? Ya, sesuai dengan sila kelima. Mengadakan posyandu sesuai juga dengan sila kelima. Lalu mengadakan ini mungkin rapat RT. Rapat RT sesuai dengan musyawarah, maka sesuai dengan sila keempat Pancasila. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu selesaikan soal cerita buatanmu. Nah, di sini ada angka 193 ditambah 117 dikurangi 200. Tetapi tugas kalian tidak hanya mencari jawabannya saja, tapi membuat cerita dari soal ini. Kak Citra beri contoh. Adi memiliki 193 butir kelereng. Lalu ayah membelikan. Kalau membelikan berarti kelerengnya bertambah. Lalu ayah membelikan Adi kelereng sebanyak 117 butir. Kelereng tersebut lalu diberikan kepada adiknya sebanyak 200 butir. Kalau diberikan berarti kan dikurangi. Jadi sesuai ya dengan soal yang ada di sini. Berapa sisa kelereng Adi? Nah, baru kita kerjakan.
193 ditambah dulu 117. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kita simpan, tulis angka 0 dulu, kita simpan 1. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 1, 11. Tulis 1, menyimpan 1. 1 tambah 1 tambah 1, 3. Berarti ini totalnya dulu, kelereng Adi ada 310. Lalu kelereng Adi itu diberikan kepada adiknya. Kita tulis dulu 310. Diberikan berapa? 200. Maka sisanya 0 kurangi 0, 0. 1 kurangi 0, 1. 3 kurangi 2, 1. Jadi sisa kelereng Adi ada 110. Bagaimana anak-anakku video pembelajaran tadi? Menyenangkan bukan? Semoga dengan video tadi kalian jadi lebih paham, lebih semangat untuk belajar dan juga rajin belajar. Jangan lupa kalian mengerjakan soal-soal di buku tema dan juga jangan lupa sholat 5 waktu dan hafalan suratan pendek. Sampai berjumpa lagi dengan Bu Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.